Ketika saya melihat ketidakmampuan Qin Yichen untuk mengatakannya, dia memasukkan gigi sederhana ke Ziyun, yang hanya ingin berhenti. Tetapi melihat teratai merah mengambang di udara dengan santai berkata, bodoh, ambillah, kamu takut kamu tidak tahu. Ini ketika anak laki-laki itu melihat pisau ini, dia pikir itu untukmu. Ziyun bergidik, tidak pernah berpikir bahwa ketika bos sendirian untuk memenangkan harta, dia sudah memikirkannya. Melihat ke bawah pada bilah gigi kuno, saya hanya merasa bahwa bilah itu berat dan membuat jantung Ziyun bergetar. Akhirnya, itu adalah bahu tepukan Qin Yichen. Pisau ini dibuat oleh gigi dewa dari macan tutul langit yang terbelah. Beri dia nama. Meskipun Qin Yichen menyerahkan pisau gigi kuno, itu bisa disebut, dengan cara tertentu, pisau ini akan menjadi Ziyun di masa depan. Ziyun terdiam untuk waktu yang lama, lalu menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum. Jika demikian, maka panggil dia gigi macan tutul. Sudut mulut Qin Yichen berkedut, saya hanya merasa bahwa suasana sebelumnya menghilang seketika. Kamu benar-benar sederhana dan kasar. Ziyun menyeringai. Mudah dimengerti. Pedang itu persis seperti namanya. Hong Lian juga agak tidak berdaya, dan tidak dapat menahan diri untuk mengingat adegan ketika seseorang baru saja memanggilnya anjing atau buaya. Kalian berdua, benar-benar hantu yang terkenal, dengan kemeriahan yang sama. Oke. Kamu urus Cunyang Bao Zhao Kao dulu, ini urusannya. Ziyun memegang gigi macan tutul dan berjalan ke kejauhan, sambil mengeluarkan obat abadi untuk mengairi Cunyang Bao Zhao Kao. Dia tidak lupa untuk menjaga dan bertindak sebagai penjaga. Dan Butterfly Zhongshan melihat siluet kedua bersaudara itu, dan hatinya juga memiliki dua emosi. Dalam perjalanan ini, paha Tuan Muda Ziyun tidak lebih tebal dari Tuan Muda Qin. Namun, Butterfly Zhongshan tahu bahwa Qin Yichen memiliki terlalu banyak metode kesombongan dan biasanya sulit dilakukan. Jika dia terbuka, Tuan Muda Ziyun masih memiliki sesuatu yang tidak sesuai. Namun, harta karun klan macan tutul langit adalah untuk membuat Ziyun lebih kuat dari yang sebelumnya berbeda seperti langit dan bumi. Cukup untuk membunuh beberapa prestise di makam para dewa. Dan memegang kedua paha ini, berapa kali anggota klan tidak berani memasuki pegunungan berat kupu-kupu dari makam para dewa, tetapi merasa sangat lega, dan sepertinya mengerti mengapa leluhur bahkan mengikuti tubuh naga. Bangga itu. Segera, Butterfly Zhongshan kembali sadar dan melihat ke arah Qin Yichen. Tuan Muda Qin, Mei Wuru sedang mencari Anda. Haruskah saya ingin bersekutu dengan Anda? Qin Yichen tersenyum. Tetapi dalam hal ini gunung berat kupu-kupu adalah Taoist tua. Dan dia bisa menebak tanpa dia katakan. Faktanya, memang demikian. Mei Wuli pergi ke Qin Yichen. Kecuali cakra kerangka, itu adalah aliansi. Roda tulang Split Day dikembalikan ke Qin Yichen di tempat. Tetapi bukankah dia akan kembali pada kata-kata seseorang? Oleh karena itu, aliansi tersebut menarik kembali ekspektasi Butterfly Mountain. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Maksudku menarik kita, tapi aku menolak. Kupu-kupu Zhongshan diam-diam menghela nafas. Ini adalah tempat menggambar mereka. Jelas dua kekuatan pertempuran Tuan Muda. Sombong. Jika tidak mengandalkan kupu-kupu cerah mereka, bagi Mei Wu mungkin menjadi beban. Alasan penolakan Qin Yichen bukan untuk mengatakan bahwa Butterfly Zhongshan juga harus tahu bahwa jika Tuan Muda Qin adalah pembangkit tenaga listrik lain. Itu saja, kuncinya terlalu rahasia, dan 10.000 wagu belum matang sedemikian rupa. Tidak heran dia bersedia memberi Tuan Muda wajah seperti itu, dan itu benar-benar sebuah upaya. Qin Yichen acuh tak acuh tersenyum. Dia tidak peduli. Tarikan yang menawan dan memesona itu tidak menjijikkan. Aliansi itu benar, dan tidak palsu untuk membantunya. Saya berkata kepada Mei Wuli, dia membantu kami. Saya tidak mungkin mengatakan bahwa di masa depan, 10.000 wagu telah mengalami masalah. Kami tidak dapat berdiam diri. Butterfly Zhongshan menundukkan kepalanya, tetapi kemudian dia sedikit mengerutkan kening. Dan sedikit ragu, Tuan Muda pantas menanganinya. Guts Vestige of Tosat Monster Alliance punya ide. Qin Yichen hanya mengerutkan kening, tetapi segera mengetahuinya. Dengan kekuatan pesona, dia pada dasarnya dapat mengatasi masalah di bagian dalam. Meskipun lebih kuat untuk bergabung, tidak perlu memiliki sisi untuk berbagi keuntungan. Sekutu. Dengan cara ini, saya khawatir seperti yang dikatakan Butterfly Zhongshan, penglihatan yang glamor tidak dapat dipenuhi hanya dengan lingkar dalam. Orang itu adalah manusia. Dia memiliki sisi yang rendah hati. Menekan dan membunuh 1.000 tentara miskin juga ganas dan ambisius. Qin Yichen, di ruang evaluasi, melihat Dai Zhongshan menatap mantan dengan tatapan sedih, dan sepertinya ingin menangkap informasi dari perubahan wajahnya. Faktanya, ini memang masalahnya. Dibandingkan dengan Mei Wuliang, Butterfly Zhongshan secara alami lebih peduli dengan pikiran Qin Yichen. Mungkin sebelumnya tidak ada apa-apanya, tapi jangan lupa, di zona marginal, baru saja disebutkan Lin Cheng, Qin Yichen langsung pergi. Setelah mengejutkan dan mundur, Anda mendengar Guts Vestige di lingkaran dalam. Dibunuh sampai ke kota Wuhai. Sekarang setelah saya mendengar Guts Vestige dari Ten Tosat Monster Alliance, Butterfly Zhongshan tidak percaya Tuan Muda tidak tahu.
Itu jelas bukan karakter Tuan Muda Qin. Benar saja, Qin Yichen benar-benar tersentuh. Lagi pula, aliansi 10.000 monster adalah kekuatan transendental yang pernah terkenal. Di antara mereka, orang-orang Tiambao sama sekali tidak dapat menyebutkan dengan setara. Namun, dia tidak terburu-buru, karena jalannya rusak. Meskipun panennya cukup banyak, tetapi bahaya yang ganas dan musuh juga ada di sepanjang jalan. Qin Yichen sedang memikirkan kemana arah jalan itu, dan bertanya, Penatua, bagaimana saya bisa meninggalkan makam para dewa ini? Butterfly Chongsan mendengar ini dengan santai dan segera menjawab, ada dua cara. Setelah makam para dewa dibuka selama 1 tahun, turbulensi abadi tampaknya surut, dan kemudian Anda dapat kembali dengan cara yang sama. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Ini salah satunya. Dan Butterfly Chongsan berkata, yang kedua adalah beberapa waktu lalu, beberapa kekuatan kuat mengirim orang ke makam para dewa, dengan mengandalkan kekuatan yang dulunya ilahi, atau atas dasar dari Gods Festive, susunan besar dibangun. Ketika air pasang bergolak Xianwei surut, itu akan menginspirasi banyak orang dan berteleportasi langsung ke kuburan para dewa. Qin Yichen bertanya, di mana tim besar ini? Berapa banyak? Dai Zhongshan menjawab, dikatakan bahwa ada satu timur, selatan, barat, dan utara di makam para dewa. Adapun zona inti, pasti ada di sana, tetapi tidak diketahui oleh orang tua itu. Lagi pula, karena kematian keluarganya kupu-kupu cerah, bahkan makam para dewa tidak berani datang. Bagaimana mereka bisa menginjakan kaki di zona inti? Qin Yichen menundukkan kepalanya, dan itu bagus untuk mundur. Adapun mengapa tidak ada tim besar di pinggiran, alasannya sederhana. Apakah semuanya istimewa di pinggiran? Apakah kita masih membutuhkan tim besar? Bukankah lebih mudah untuk kembali langsung ke pintu masuk? Qin Yichen menghitung waktu. Mereka berlari jauh untuk bersaing memperebutkan Gods Festive. Ditambah istirahat budidaya, sampai 10.000 Monster Alliance Gods Festive dibuka, sekitar 6 bulan terakhir. Pada saat ini, saya melihat kupu-kupu Zhongshan sedikit cemas berkata, Tuan Muda, sekarang Tuan Muda telah membuat nama. Tetapi ada beberapa kata dari kata-kata yang tulus, dan saya harap Tuan Muda dapat mendengarkan orang tua itu. Penatua. Tapi itu tidak masalah, Butterfly Chongsan Road. Meskipun lingkar dalam memiliki Transmission Grid Array, ia dapat menjaga kekuatan yang mengendalikan susunan besar. Kekuatannya bisa dibayangkan. Jika Anda ingin meminjam, seperti biaya perlindungan tol, Tuan Muda tentu saja mengerti.